3. Uwais Kamaruzzaman. Ustadz, saya dari Malaysia, ingin bertanya tentang akad nikah. Saya ini agama tak sekuat mana, tak tahu nak bagi tahu macam mana. Sekarang ni akad nikah secara online, video call, sah ke Ustadz? Malaysia itu ada mufti. Tidak berani orang di Malaysia membuat kalau tidak ada fatwa dari mufti. Oleh sebab itu, kalau sudah mufti wilayah persekutuan, mufti Selangor, mufti Perlis, mufti Kelantan, mufti Terengganu, kalau sudah mufti, jangan tanya-tanya lagi. Mereka itu faqih, mengerti fikih. Tapi kalau mau tahu alasannya, maka yang mengatakan tidak sah itu, dia mengatakan harus mesti satu majelis. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Walinya ada. Wa syahidai adlin, ada 2 orang saksi laki-laki yang adil. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Semuanya ini mesti satu majelis. Kata yang mengatakan sah, tak mesti satu majelis. Karena itu pun ijtihad ulama. Asalkan sudah semuanya dapat dipastikan tak ada ihtimal bohong, dusta, tipu, walaupun tak satu majelis, maka dia dapat dikatakan sah. Nah, mereka sekarang melihat adanya darurat, melihat kemajuan zaman. Sekarang pula orang boleh pakai, tapi mesti saksi, mesti ada orang menyaksi. Kalau tidak, nanti semua pakai online. Jadi syaratnya betul-betul ketat, syaratnya betul-betul kuat, baru. Kalau tidak, yang mengatakan mesti satu majelis, dia untuk menjaga supaya pernikahan orang tidak main-main dengan nikah. Yang mengatakan tidak mesti satu majelis, dia pun juga ingin supaya orang dalam masalah ini tak bertambah masalah baru. Jadi ijtihad mereka, al-hakimu, orang yang berijtihad, idza hakamal hakim, kalau mengeluarkan satu hukum, fa asaba, benar ijtihadnya, lahu ajrani, dapat 2 pahala. 1 pahala ijtihad, 1 ijtihadnya benar. Akhta'a, keliru dia, tetap dapat 1 pahala karena dia sudah berijtihad. Tapi cukup syarat ijtihad, jangan semua orang berijtihad. Jamaah Batam. Assalamualaikum Ustaz, kami simak kajian Ustaz dari Taubat sampai malam ini. Kalau kami simpulkan kajian tasawuf yang bahasa mudah dicerna oleh jamaah, tapi di sisi lain ada yang mengatakan Islam tidak mengenal, bahkan mereka sebut bid'ah. Bagaimana tanggapan Ustaz? Kalianlah yang menjawab, apa pula aku menjawab? Dari awal pengajian Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Jawablah. Yang kutil-kutil pun aku jangan jawab lagi. Dah 22 pertemuan tak bisa jawab. Setiap di awal kajian Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Buka Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Riwayat-riwayat yang ada di dalam ini, Imam Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Syaqiq Al-Balkhi, Ma'ruf Al-Qarhi, Bishri Al-Hafi, Sirri As-Saqati. Ibrahim bin Adham, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibrahim bin Adham. Tentang Imam Al-Qushairi, ahli hadis yang paling ketat, penulis Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi memuji-muji Imam Al-Qushairi. Tak sabar Ustaz, besok kita kaji sabar. 2. Humaira, Ustaz bolehkah mengantar mertua ke dukun untuk menghindari konflik, tapi menyatakan kalau saya tidak setuju dengan perbuatannya dan pelan-pelan berusaha mengubah beliau. Ibu bapak mertua yang mau ke dukun, saya sampaikan hadis Nabi, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata arrafan au kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia pada Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak ibu yang sudah ke dukun, malam ini juga
Karena kita cuma ada 3 malam lagi. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Malam Jumat sudah Ramadan. Aku khawatir kalian pakcik makcik mati kalian dalam keadaan su'ul khotimah. Supaya kalian mandi taubat, bertaubat yang ke dukun lagi. Dukun-dukunnya juga kita doakan mudah-mudahan bertaubat. Karena corona tak takut pada dukun. Saya tahu tentu menantunya ini segan untuk bicara ke mertuanya. Nah, jadi biarlah saya nyampaikan. Kasih video ini ke dia, biar dia taubat. 4. Ahmad Junaidi. Ustadz, apakah ada mazhab dalam keyakinan akidah? Dan adakah kita boleh mencampur mazhab akidah tersebut? Dalam akidah ini ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi. Saya mazhab Asy'ari saja. Sedang Asy'ari aja pun tak hatam-hatam. Belajar dari Azhar, belajar dari pondok Asy'ari, belajar dulu Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, sebelum itu Al-Husunul Hamidiyah, habis itu Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, habis itu sampai ke Azhar, masuk lagi mata kuliah akidah. Mata kuliah akidah saya 2 kali, sekali rosid, habis itu dapat. Ini mau mencampur akidah pula. Yang ada itu aja lah dulu. Ini sekarang jamaah ini bukan main cerdas-cerdas. Mau campurnya pula ke sini, campur sih. Terlalu banyak minum kopi susu. Terakhir, Ustadz, orang tua kami sakit, sangat kesakitan, sudah lama. Saya tanya, Ustadz, katanya dijahili orang, dibuat tak mati dan tak hidup. Bagaimana saya menyikapinya Pak Ustadz? Ruqyah. Pagi, habis sholat subuh, jangan lagi ada patung-patung di rumah, karena patung tempat jin. Lalu kemudian jangan lagi ada musik-musik lara, musik-musik pop, musik-musik rock. Selawat boleh, karena musik itu, melalui musik itu masuknya ke dalam hati. Ruqyah, dilawan dia. Kalau pandai baca ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah. Pagi, malam, mau tidur. Kalau tak pandai, panggil Ustadz ruqyah. Ustadz, tinggal di mana ibu nih? Kalau di daerah Jakarta, datang ke Az-Zikra, almarhum Ustadz Arifin Ilham, ada Ustadz Junaidi. Cari ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kalau di Medan ada Ustadz Musdar Bustamam LC, cari di internet, yang menulis buku ensiklopedia Ruqyah. Di Ruqyah, Ruqyah itu awal kata Ruqyah artinya jampi-jampi. Tapi Ruqyah yang ini bukan pakai jampi-jampi mantra, tapi membacakan ayat-ayat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammati wa min kulli ainin lammah. Wa a'udzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammati wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Baca Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, ayat kursi, ditiupkan ke air, ada air zam-zam bagus, tak ada air zam-zam air biasa, dikasih minum, disapukan ke muka, kepala, ada daun bidara bahasa Melayunya. Kalau bahasa Arabnya sidir. Waraqah sidir madquqah. Daun sidir yang ditumbuk. Ditumbuk pakai gilingan batu, dicampurkan ke air, dibacakan ayat-ayat ruqyah, doa-doa, dan dimandikan. Untuk memberikan kesembuhan. Apa takut sama santet, sama dukun? Andai mati kita disantet orang, mati syahid. La tamuta nafsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Tak akan mati orang sebelum sempurna rezekinya, sempurna ajalnya. Kenapa kita belum mati sekarang? Karena belum sempurna rezeki sama ajal. Saya ini kalau udah sempurna rezeki sama ajal, tak perlu disantet orang, tak perlu kena penyakit. Sedang ceramah itu mati. Bapak tengok ustaz-ustaz sedang ceramah mati. Sedang sholat mati. Sedang bacakan talqin pun mati.
Asal udah penuh, lewat. Mudah-mudahan keyakinan kita makin kuat. Pas dengan judul kita malam ini, yakin. Besok sabar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.